Ternyata Vina Cirebon menstruasi saat tewas bersama anak Ibtu Rudiana. Tudingan ruda paksa gugur? Fakta Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon sedang menstruasi atau datang bulan, haid, saat tewas bersama kekasihnya, Muhammad Rizky alias Eki pada 27 Agustus 2016 silam, terkuak di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, 30 Juli 2024, dua teman Vina, Widyasari dan Mega Lestari dihadirkan sebagai saksi. Dalam keterangannya, Widya mengungkapkan pada 27 Agustus 2017 pukul 14 Vina berada di rumahnya bersama Mega. Saat itu Vina sempat meminjam uangnya untuk Rp50.000 untuk membeli pembalut dan mie instan. Hanya saja, Widi tidak tahu apakah saat itu Vina sedang haid atau tidak. Kepastian Vina haid justru diungkapkan Mega. Mega mengatakan sekira pukul 22 WIB saat dia datang ke rumah Widya, dia pamit ke kamar mandi untuk buang air kecil. Saat itu di kamar mandi ada celana dalam dan pembalut yang masih banyak darahnya. Saya risih, saya siram-siram, kata Mega. Mega ingat betul, selain pembalut yang masih ada darah haid, dia juga mendapati kondisioner Sunsilk warna kuning miliknya sudah habis. Saat itu dia sempat marah karena kondisioner itu belum pernah dipakai. Saya tanya, ini pembalut milik siapa? Jorok banget, kebiasaan gak pernah dicuci, gerutu Mega saat itu. Saat itu, Widi menyahut kalau itu pembalut milik Vina. Mendapati keterangan itu, pengacara Saka Tatal lalu mengonfirmasi kebenaran celana dalam tersebut. Mega yakin celana dalam itu milik Vina karena dia pernah mencuci dan menjemurnya. Ada dua celana dalam yang dia tinggal di situ, rumah Widya, ungkap Mega. Keterangan mengenai Vina yang sedang haid ini semakin memperkuat tidak adanya ruda paksa yang dituduhkan terhadap para terpidana. Kondisi Vina sedang haid ini juga diperkuat dari foto-foto kondisi Vina saat ditemukan di jembatan, flyover, Talun, Cirebon. Menurut kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti dalam podcast di YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, sejak awal dia memang sudah curiga Vina tengah datang bulan saat kejadian. Fakta ini juga yang dijadikan bukti baru, novum, dalam sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Disebutkan Titin, dari foto yang diterima saat itu Vina tampak mempergunakan pakaian dalam dan di bagian vital seperti ada pembalutnya. Ketika saya terima foto itu, saya mikir kok agak besar, bagian vitalnya. Saya masih bingung waktu itu. Akhirnya terkonfirmasinya sekarang, kesaksian Widya. Kecurigaan sudah sejak lama. Celana dalam, agak menyendul. Ternyata memang dia pakai pembalut, ujar Titin. Pernyataan Titin ini pun diperkuat keterangan wanita pemandi jenazah yang menyebut banyak darah dan lendir dari kemaluan korban saat dimandikan. Adanya pembalut ini akan memperkuat narasinya bahwa tidak ada ruda paksa terhadap Vina. Lalu terkait keberadaan sperma yang ditemukan di tubuh korban, Titin justru heran karena berdasarkan keterangan di persidangan, sperma itu baru ditemukan 13 hari setelah jasad Vina dimakamkan. Sperma itu ditemukan 13 hari setelah dimakamkan. Saya gak berani ngomong. Biar nanti dokter yang menjelaskan, kata Titin. Mungkinkah dokter yang melakukan visum dihadirkan di sidang? Titin mengaku pesimis karena informasi terakhir sang dokter tidak diketahui keberadaannya dan dia mengatakan keterangan sama dengan yang tertuang di BAP. Di bagian lain, Titin semakin yakin bahwa kasus yang menewaskan Vina dan Eki bukan kasus pembunuhan, tapi kecelakaan tunggal. Keyakinan Titin diperkuat tidak adanya darah yang berceceran mulai dari showroom yang diduga tempat Vina dan Eki dihabisi, hingga sepanjang jalan menuju jembatan Talun. Kan saya hadir di sidang, saya tanya anggota yang olah TKP. Saksi itu mengatakan darah ada di tubuh perempuan dan laki-laki, Eki dan Vina. Tidak ada ceceran darah dari belakang showroom, katanya. Selain itu kalau memang Eki dan Vina dibawa oleh tersangka, di persidangan juga tidak ada baju tersangka yang tertempel darah korban. Saya yakin ini kecelakaan, tegas Titin.